Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para perhati Roja TV, juga para pendengar setia Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan yang sangat bermanfaat, yang sangat menarik dari tulisan Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Saat ini kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang sekarang kita sudah sampai di Al-Wajhul Tsamin was Sab'un, segi yang ke-78. Segi yang ke-78. Majalisul ilmi riyadul jannah. Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Karena ilmu merupakan jalan yang mengantarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surga. Maka gambaran tentang surga akan dirasakan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia berada di majelis ilmu di dunia yang merupakan taman-taman surga. Kita lihat dalilnya. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah atau nikmatilah, bersenang-senanglah padanya. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga? Apa maksudnya taman-taman surga di sini?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaqudz dzikri." Halakoh-halakoh, majelis-majelis yang disebut nama Allah. Majelis-majelis pengajian yang dibesarkan dan diagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lillahi sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqadz dzikri. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai para malaikat yang mereka selalu mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis pengajian di dunia. Kalau mereka telah menemukannya, telah mendapatkannya, mendatangi majelis tersebut, maka para malaikat itu akan meliputi, melingkupi majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Akan melingkupi orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka. Ini hadis yang dijelaskan sebagai hadis yang derajatnya hasan dari berbagai jalurnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Silsilatul Ahaditsis Shahihah. Maka ini jelas merupakan keutamaan majelis ilmu yang sangat agung. Karena digambarkan sebagai taman-taman surga, berarti ini adalah
jalan untuk menuju surga, ya, merupakan gambaran tentang keadaan di surga yang bisa kita rasakan di dunia dengan menghadiri majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga. Sekaligus juga ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan untuk meraih kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu merasakan nikmatnya ibadah. Karena dalam majelis ilmu kita belajar agama, kita belajar hal-hal yang memperbaiki iman. Kita ketahui iman yang sempurna itu kita akan rasakan atau kelezatannya sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya dibawakan di sini kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernyataan sebagian dari para ulama salaf. Qala Atha, Imam Atha berkata, majalisul dzikri majalisul halali wal haram. Kaifa yashtari wa yabi'u wa yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yankihu wa yutalliqu wa yahujj. Atha berkata, yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir adalah majlis atau halaqah yang membahas tentang halal dan haram. Bagaimana cara kita membeli yang halal, cara berjual beli yang halal, menjual yang halal, cara berpuasa, ya, salat, membahas tentang fikih puasa, tentang salat, cara bersedekah, cara menikah, cara mentalak, cara menunaikan ibadah haji. Yakni yang membahas agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah taman-taman surga dalam kehidupan di dunia ini. Makanya para ulama salaf tidak asing semua bagi kita. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menimba ilmu. Menemui orang-orang yang berilmu. Untuk mengamalkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ataupun hadis-hadis yang semakna dengannya. Dzakarahul Khatibu fi Kitabil Faqih wal Mutafaqih. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Baik, itulah segi yang ke-78. Sekarang kita melangkah ke segi yang berikutnya. Al-Wajhut Tasi' was Sab'un. Segi yang ke-79. Al-alimu wa fadluhu. Orang yang berilmu dan keutamaannya, kemuliaannya. Dibawakan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menukil riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tadi Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau berkata, An Aliyin annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Al-alimu a'zamu ajran minas sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Orang yang berilmu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 ibadah yang paling agung di dalam Islam, ya. Dia melaksanakan sholat, dia berpuasa, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu dikatakan orang yang berilmu lebih besar pahala yang didapatkan dibandingkan orang yang menunaikan ibadah ini. Kenapa? Karena orang yang berilmu yang mengajarkan kepada manusia sehingga ibadah-ibadah ini bisa benar dilakukan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya, yang mengajarkan kepada manusia bagaimana beriman dengan benar, bagaimana beribadah dengan benar sehingga ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ini semua dibawakan beberapa segi-segi yang ringkas, ya, keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan ilmu. Al-Wajhut Tsamanun, segi yang ke-80. Bainal ilmi wal jihad, antara ilmu dan jihad. Antara ilmu dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Marwahul Khatibu aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dibawakan di sini dari kitab yang tadi. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la an a'lama baban minal ilmi fi amrin au nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah. Sungguh, jika aku mengetahui satu bab, ya, satu pembahasan dari ilmu, baik tentang perintah dalam Islam atau larangan, maka ini lebih aku sukai daripada 70 peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari satu pembahasan dalam ilmu agama, kata Abu Hurairah, lebih aku cintai daripada berperang di jalan Allah sebanyak 70 kali. Kata Ibnu Qayyim, didudukan maknanya, tentu supaya agar kita tidak meremehkan berjihad yang keutamaannya sangat besar, kata beliau. Ya. Hadza in sahha, ucapan Abu Hurairah ini kalau seandainya sahih dari beliau, pamaknahu, maknanya adalah ahabbu ilayya min 70 ghazwatan bila ilmin. Maksudnya, mempelajari satu bab ilmu lebih aku cintai daripada 70 peperangan yang tanpa ilmu. Karena berperang tanpa ilmu jadinya ngawur. Ya, seperti perbuatan orang-orang yang melapor misalnya, teroris. Menakut-nakuti kaum muslimin, membuat teror di negeri kaum muslimin. Memberontak perintah. Ini menempatkan jihad atau peperangan yang tidak pada tempatnya. Apalagi dengan bom bunuh diri. Yang merupakan dosa yang sangat besar yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, misalnya dalam Sahih Muslim, man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa, diazab dengan sesuatu itu dalam neraka jahannam selama-lamanya. Jadi tidak boleh. Sesuatu yang buruk seperti ini kemudian diatasnamakan berjihad, ini menunjukkan jihad tanpa ilmu memang tidak ada nilainya. Ya, tidak memberikan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tingginya kedudukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang benar, jihad yang sesuai dengan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi maksudnya di sini lebih aku sukai dibandingkan 70 peperangan di jalan Allah. Li'annal amala bila ilmin fasaduhu aktsaru min salahihi. Ini penting kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Karena beramal tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Keburukannya lebih besar dibandingkan kebaikan yang diharapkan. Au yuridu ilman yata'allamuhu wa yu'allimuhu fayakunu lahu ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Jadi kemungkinan pertama maksudnya adalah orang yang mempelajari satu pembahasan agama dibandingkan 70 peperangan yang tidak dilandasi ilmu. Karena beramal tanpa ilmu akan lebih banyak menimbulkan kerusakan dan keburukan. Atau maksudnya yang kedua, kemungkinan yang kedua maksudnya, kenapa dikatakan mempelajari satu pembahasan ilmu lebih utama dibandingkan 70 peperangan? Maksudnya adalah ilmu yang dipelajari oleh seseorang kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, maka orang lain yang mengamalkannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut sampai hari kiamat. Ketika dia belajar satu masalah agama, dia ajarkan kepada orang lain. Orang ini mengamalkan, terus diamalkan sampai hari kiamat, maka pahalanya terus mengalir. Dibandingkan dengan orang yang mengamalkan satu amalan sendiri, maka pahalanya hanya untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya. Wa hadza la yahsulu fil ghazwil mujarradi
yang mana keutamaan yang terus mengalir ini tidak akan didapatkan pada orang yang semata-mata sekedar berperang saja dan tidak mengajarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Yang jelas, dari dua kemungkinan makna yang disebutkan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, kedua-duanya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, tingginya orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Baik, melangkah kita. Al-wajhul hadi wa thamanun, segi yang ke-81. Bainal ilmi wal ibadah, antara ilmu dan ibadah. Marwahul khatibu aidan an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala. Juga riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Uwaimir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah." Mudzakara ilmu, ya, mempelajari ilmu atau mengulangi pelajaran ilmu sesaat saja, ini lebih utama, lebih baik dibandingkan orang yang sholat semalam suntuk. Lebih utama dibandingkan orang yang beribadah semalam suntuk. Subhanallah, ini keutamaan besar. Keutamaan yang agung. Mempelajari ilmu ini berhubungan dengan sebab untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di alam semesta, maka keutamaannya melebihi dari orang yang beribadah semata-mata untuk dirinya, ya, yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Makanya mudzakarah, mengulangi pelajaran ilmu sesaat saja, lebih utama atau lebih baik daripada orang yang beribadah semalam suntuk. Berikutnya, al-wajhu tsani wa thamanun. Segi yang ke-82. Antara ilmu dan sedekah. Marwahu anil Hasan. Juga yang dibawakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, "La an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an yakuna lid dunya kulluha fa'unfikuha fi sabilillah." Sungguh, jika aku mempelajari satu bab, satu pembahasan dari ilmu agama, kemudian aku ajarkan ilmu itu kepada seorang muslim lainnya, ini lebih aku sukai daripada jika aku memiliki semua dunia ini, memiliki dunia ini seluruhnya, kemudian aku menginfakkannya atau mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan ini bukan infak sekedar uang 1 miliar, 2 miliar atau bahkan 10 miliar. Ini seluruh yang ada di dunia beserta isinya semua diinfakkan. Kata Al-Hasan Al-Basri, ternyata mempelajari pembahasan ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, lebih beliau cintai menginfakkan semua perbendaharaan yang ada di dunia ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini menunjukkan gambaran keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Baik. Al-wajhu tsalits wa tsamanun, segi yang ke-83. Al-fiqhu min afdhalil ibadah. Fikih, memahami agama adalah termasuk ibadah yang paling utama. Qala Makhul, Imam Makhul Asy-Syami berkata, "Ma'ubidallahu bi afdhala minal fiqh." Tidaklah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih utama dibandingkan fikih, yaitu memahami ilmu agama.
Baik, berikutnya. Al-wajhur rabi wa thamanun, segi yang ke-84. Al-ibadatu bil fiqh, beribadah kepada Allah dengan pemahaman agama yang benar. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, Imam Sa'id ibn al-Musayyib, imam tabi'in yang sangat terkenal dari kalangan penduduk Madinah, yang disebut-sebut sebagian ulama sebagai tabi'in yang paling berilmu, yang paling mulia, Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau berkata, "Laisat ibadatullahi bis-shaumi was-salati walakin bil fiqhi fi dinihi." Bukanlah beribadah kepada Allah itu hanya dengan berpuasa dan sholat, tapi beribadah kepada Allah adalah dengan fikih, memahami, mempelajari dan memahami agamanya. Yakni bukanlah ibadah itu hanya sekedar dengan melaksanakan sholat dan puasa tapi tanpa ilmu. Bagaimana dia akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan keridhaan Allah, dengan iman yang benar, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tanpa dia mempelajari agama. Nah, jadi ilmu itu yang akan menjadikan ibadah kita benar, kata beliau di sini. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan makna ucapan dari Imam Sa'id ibn al-Musayyib ini. Wa hadzal kalamu yuradu bihi amran. Ucapan beliau ini maksudnya ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, annaha laysat bis-shaumi was-salatil khaliyaini 'anil ilmi walakin bil fiqhi alladhi yu'lamu bihi kaifa yasumu was-salat. Kaifa shaumu was-salah. Ibadah itu maksudnya, kata beliau yang pertama, maksudnya ibadah itu bukanlah dengan melaksanakan sholat atau puasa yang tanpa didasari ilmu, yang kosong dari ilmu. Tapi ibadah yang benar adalah dengan memahami agama, karena dengan itu dia akan mengetahui bagaimana cara berpuasa dan sholat yang benar. Berarti ibadah tidak akan bernilai tanpa ilmu pemahaman agama. Atsani, yang kedua, annaha laisatis shauma was-salata faqat bal fi dinihi min a'dhami ibadatihi. Yang kedua, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja. Makna yang kedua, ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja, akan tetapi fikih, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk seagung-agung atau sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini agar kita ketahui seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, ketika dia menulis, ketika dia menghafal, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab misalnya, belajar tafsir, ketika dia duduk dalam belajar, dia ini telah menunaikan ibadah yang sangat agung, yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad taqaddama al-kalamu fi tafdhilil alimi ala syahidi wa aksihi. Telah berlalu dibahas penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang mati syahid, dan juga sebaliknya, ya, bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam masalah ini sudah kita lewati di pembahasan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, juga para pendengar Radio Roja Kendari, dimanapun antum berada, kita perhatikan di sini keutamaan-keutamaan yang ringkas tapi memberikan motivasi besar. Ya, penjelasan yang sangat memotivasi orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana gambaran kedudukan menuntut ilmu ini di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai dipuji dengan keutamaan yang demikian tinggi. Maka tentu ini memberikan semangat bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu, mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini berhubungan dengan sebab kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang mudah mengantarkan kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadikan ibadah kita semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini. Di kesempatan pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kebaikan untuk muliaan dunia dan akhirat kita. Kita beri waktu bagi antum yang ingin menyampaikan tanya jawab di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, para pemerhati roja, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Herman dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Pak Herman. Pertanyaannya apa? Herman dari Sulawesi Selatan. Begini Ustaz, jika seseorang yang ketiduran, dia meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, dan dia bangun pada waktu jam 9 malam. Baik, Bapak mohon maaf. Bagaimanakah cara mengerjakan sholat yang ditinggalkan tersebut? Iya, baik. Baik. Sudah kami terima Pak, itu saja pertanyaan Pak, cukup Pak? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Bapak Herman tadi ya, kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, kepada kita semua juga. Orang yang ketiduran tadi mungkin karena sakit atau karena kecapean atau mungkin bahkan karena alasan yang lain. Mungkin karena minum obat tidur misalnya sampai dia ketiduran dari tadi katanya duhur sampai dia bangun jam 9 malam. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang kelupaan atau ketiduran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Fal yusalliha hina dzakaraha." Hendaknya dia melaksanakan salat itu ketika dia sudah ingat, ketika dia terbangun. Maka ketika orang yang keadaannya seperti tadi, karena dia meninggalkannya bukan karena kesengajaan, tapi karena ketiduran, maka dia menunaikannya ketika dia sudah terbangun atau sudah sadar kembali, dan dia laksanakan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan urutan sholat. Ya, karena ketika dia bangun jam 9 berarti masih panjang waktu, dia laksanakan dulu sholat duhur, kemudian dia laksanakan sholat asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ya, dia laksanakan di waktu itu juga, karena ketika itulah waktu bagi dia. Disebabkan sepanjang waktu tadi antara duhur sama jam 9 tadi dia ketiduran, maka ketika dia terbangun itulah waktunya baginya, makanya segera dia laksanakan sholat duhur, setelah itu dia laksanakan lagi sholat asar, setelah itu sholat maghrib, kemudian sholat isya, demikian yang dilakukannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kita angkat pertanyaan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Nugroho, ada di Jakarta. Silakan Pak Nugroho, pertanyaannya apa Pak? Mungkin agak menyimpang masalah terkait dengan pekerjaan yang terkait dengan riba. Ya. Ya, jadi kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, contoh seperti perusahaan penjual jasa seperti Traveloka atau Tiket.com gitu ya. Terus di sana ada pembayaran yang menggunakan cash, ada transfer, dan juga ada yang lagi ramai itu pay later. Artinya ya mirip-mirip seperti kartu kredit, cara mendaftar segala macam, dan ada bunga di depan, bahkan juga ada keterlambatan. Tapi itu hanya sifatnya menerima pembayarannya saja. Artinya itu adalah akad dari si apakah pelanggan kepada penyedia layanan pembayaran. Nah, ingin tahu hukumnya seperti apa itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan kepada Ustaz kami menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang saya pahami dari pertanyaan tadi yang saya dengar adalah ketika melakukan transaksi pembayaran tadi, ada salah satu di antara pembayaran yang kalau ada keterlambatan maka dikenakan denda, begitu ya. Ya, yang saya ketahui kalau seperti ini keadaannya, ya ini maka termasuk dari hal yang dilarang di dalam Islam, termasuk riba. Cuman
ada beberapa hal tadi yang sistem pembayarannya saya tidak begitu paham. Ya mungkin Bapak bisa menanyakannya kepada para ustadz yang membahas masalah fikih di pengajian di Roja TV atau Radio Roja ini, misalnya Ustadz Erwandi atau Ustadz Khalid Samhudi ataupun yang lainnya. Karena mungkin mereka lebih tahu mengetahui tentang proses pembayaran dengan apa yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum, itu jawaban yang bisa saya berikan. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, dan untuk Bapak yang bertanya tadi mungkin bisa bertanya nanti pada kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmidhi Ma'afallahu Ta'ala pada hari Kamis pagi sebelum kajian ini. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Saminah di Cibinong. Ibu Saminah di Cibinong. Silakan Ibu, pertanyaannya apa Ibu? Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Ustaz, saya berdoa sama Allah tentang untuk ditetapkan saja keadaan saya sekarang, karena saya keadaan sekarang itu nyaman, damai, tentram, bisa menuntut ilmu agama yang benar. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan Allah, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, kalau saya diuji lagi sama Allah, apakah saya siap atau tidak? Tentunya pasti kita namanya masih diuji ya, Ustaz. Tapi ada kekhawatiran kalau saya diuji lagi. Nah, kekhawatiran itu apa dibolehkan apa tidak, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi yang bertanya dari Cibinong. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarganya maupun kepada kita semua. Ya. Permintaan yang Ibu minta tadi untuk mendapatkan ketenangan, untuk ditetapkan keadaannya dengan keadaan seperti yang sekarang karena sudah baik, maka permintaan yang secara asal tidak salah. Cuma kita katakan, Ibu, kita harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan yang terbaik yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha mengetahui. Jadi kita jangan bersandar kepada pengetahuan diri kita sendiri. Kalau kita misalnya minta keadaan saya sekarang sudah tenang, sudah baik, saya minta tetap dengan keadaan seperti ini. Tetap dengan keadaan seperti ini. Saat ini kita mungkin rasakan baik. Tapi nanti mungkin bisa terjadi ada perubahan. Contoh seperti yang Ibu bilang tadi sendiri, setiap orang mukmin mesti akan diuji. Ya, maka harusnya kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan ridhoi untuk kita. Karena kalau kita merasa diri kita tenang saat ini, kan belum tentu Allah ridhoi. Kita tidak tahu apakah kita sekarang ini beramal ikhlas atau tidak. Kita beramal sesuai dengan keridhoannya atau tidak. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, ya, kalau misalnya Allah menguji kita, kita minta agar dikuatkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, kita minta agar mudah mensyukurinya. Jadi tetap kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, itulah yang terbaik untuk diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua selalu dalam keadaan baik dalam semua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk kita. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, dari pendengar kita dari pemerhati Roja di Padang dengan Pak Zon, beliau bertanya Ustaz, ada sebuah hadis yang berbunyi tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Apa yang menyebabkan harus ke Cina Ustaz? Bukankah di Cina itu banyak orang-orang kafir dan makanannya babi dan minumannya arak? Mohon saya memberikan penjelasan tentang hadis tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah Pak, hadisnya hadis palsu. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu yang tidak ada asal usulnya. Ya. Jadi tidak perlu kita bahas karena ini bukan hadis yang benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dikritik oleh para ulama dan dinyatakan sebagai hadis yang tidak ada asal-usulnya oleh para ulama. Jadi ini bukan berasal dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jelas
sebagian dari para ulama ada yang menjelaskan, seandainya hadis ini pun benar, maka dikatakan Cina di sini, ya bukanlah negeri Cina yang ada saat ini, atau dibatasi dengan negeri Cina yang ada saat ini. Sebagian dari orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu mengatakan As-Sin itu adalah negeri yang ibaratnya negeri antah berantah. Maksudnya tuntutlah ilmu sampai di negeri yang jauh, maksudnya begitu. Itu kalau kita anggap dan perlu kita cari maknanya, yang jelas sudah selesai, hadisnya adalah hadis yang palsu, tidak ada asal usulnya, maka tidak perlu kita bahas karena ini bukan dari ucapan Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, wafik barakallahu Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz masih melalui pesan singkat yang kami angkat Ustaz dari pemerhati Roja. Ustaz, dari hamba Allah, saya dimusuhi oleh teman dekat sendiri karena adanya adu domba orang lain yang dengki kepada saya. Apakah saya terkena ancaman hadis amal soleh tidak diangkat? Saya takut saya takut terkena hadis ancaman tersebut walaupun sudah berusaha memperbaiki hubungan. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Kalau antum ya, yang bertanya ini tidak berusaha ikut-ikut dalam permusuhan tersebut, tidak ikut-ikutan permusuhan tersebut, tidak membuat permusuhan tadi, tapi teman kita yang membuatnya karena ada adu domba tadi, antum berusaha untuk mendekat atau minta maaf atau berdamai, maka tentu tidak masuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena ancaman itu berlaku bagi orang yang membuat permusuhan, yang dengki atau yang melakukan permusuhan dan tidak mau mengusahakan sebab-sebab yang bisa mendekatkan kepada perdamaian. Makanya tetap antum tunaikan hak-hak dari teman tersebut, tetap ucapkan salam kepadanya, tetap berikan pemaafan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali semakin ditambah kemuliaannya. Oleh karena itu insya Allah tidak termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami anggap tema pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan manakah yang lebih utama saat membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras sehingga terdengar oleh orang lain yang ada di luar rumah kita, ataupun dengan suara yang lemah lembut buat kita sendiri karena dikhawatirkan ada riya di sana Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz, manakah yang lebih utama? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tentu yang lebih utama adalah kita membacanya dengan memperdengarkan bagi diri kita sendiri atau memperdengarkannya bagi orang-orang yang memang mungkin ingin mendengarkan bacaan tersebut. Ada orang di luar rumah kita, kan mereka punya kesibukan, punya kegiatan. Harusnya kita malah tidak memperdengarkan kepada mereka disebutkan khawatirnya nanti mereka malah terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena diperintahkan di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika Al-Quran dibacakan, dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, ketika orang masih punya kegiatan atau aktivitas di luar rumah, jangan kita perdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran disebabkan mereka nanti terganggu padahal mereka sedang punya aktivitas yang mengharuskan mereka tidak bisa mendengarkan bacaan tersebut. Jadi kita yang justru membuat dosa bagi mereka. Oleh karena itu kita perdengarkan untuk diri kita sendiri. Misalnya dalam rumah, atau kalau misalnya kita sedang belajar membaca Al-Quran sama-sama, ya kita perdengarkan sama orang yang di dalam halakoh majelis pengajian tersebut saja, tidak sampai melebihi dari orang-orang tersebut, atau tidak sampai memperdengarkannya kepada orang yang ada di luar rumah. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Keadaan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Keadaan. Apa pertanyaannya Pak? Iya, begini Pak Ustadz. Kita kan dilarang berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan Ustadz. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita sudah mendapatkan puasa sunnah, contohnya Senin Kemis, pas bertepatan dengan hari Senin itu
tanggal 29 ataupun 30 Sya'ban Ustaz, apakah boleh puasa di hari itu Ustaz? Ya. Terus yang kedua, kalau misalkan punya hutang qada puasa tahun kemarin Ustaz, karena lalai jadi tidak sempat diqada di tahun ini, apakah nanti setelah lebaran itu diqada, apakah ada kafarahnya Ustaz atau hanya qada aja Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga dan juga kepada kita semua. Ada dua pertanyaan tadi. Pertama, yang berhubungan dengan puasa Senin Kamis atau puasa yang biasa dilakukan bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Memang ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, La yataqaddamanna ahadukum bisawmi yaumin aw yaumain. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan, mendahului bulan Ramadan dengan puasa hari atau 2 hari. Tapi ada kecualinya, di akhir ini disebutkan. Illa rojulan kana yasumu sauman falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa sunnah. Ya, maka dia boleh berpuasa atau 2 hari sebelum Ramadan tersebut. Jadi termasuk yang dikecualikan, apa Bapak tanyakan tadi, orang yang biasa puasa Senin Kamis atau mungkin puasa Daud atau puasa sunnah bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ini tidak mengapa dan diperbolehkan karena dia disebutkan pengecualiannya dalam hadis ini. Adapun yang dilarang adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa atau orang yang sekedar katanya untuk kehati-hatian, padahal tidak ada kehati-hatian dalam masalah ini. Kita harus menetapkan Ramadan dengan melihat bulan sabit atau menggenapkan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, tidak ada kehati-hatian yang dimaksud. Jadi kalau itu puasa sunnah yang biasa dilakukan, maka tidak mengapa untuk kita lakukan di sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tadi. Nah, yang kedua, ketika orang yang lupa qada di tahun lalu, maka harus dia bersegera untuk mengqadanya sekarang. Sekarang masih ada kesempatan. Dia qada saat ini juga, usahakan untuk diselesaikan qada tersebut. Ya, kalau dikatakan tadi dia lupa di tahun lalu, maka sekarang dia ingat dan sekarang dia dengar nasihat ini, dia laksanakan sekarang qada, masih ada waktu ini. Kalau sampai dia kelupaan lagi, maka terpaksa dia laksanakan setelah bulan Ramadan yang ini, yang akan datang nanti, dan tidak ada kafarah baginya. Kalau betul-betul dia memang itu bukan juga karena kesengajaan, tidak ada kafarah baginya, maka dia mengqadanya setelah bulan Ramadan dan diharuskan dia untuk bersegera mengqada puasa tersebut supaya nanti tidak terjadi lagi kelalaian ya sebagaimana yang terjadi di tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum, ya, saya minta maaf ini merupakan pertanyaan yang terakhir karena ada hal yang mendesak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi kita semua. Kan sebab-sebab yang mendekatkan kita selalu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.